Assalamualaikum. Nah, pagi ini kita ada pasien ya, pasien yang mau melakukan pemeriksaan payudara. Nah, kita akan tanya-tanya sedikit nih, kapan awal mulanya terdeteksi terjadinya kelainan atau permasalahan di payudara. Payudara sebelah mana, Kak? Sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Ya. Nah, kita tanya-tanya dulu bagaimana awal mulanya, apakah sebelumnya ada tidak Ibu melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Nah, Ibu, sebelum kita lakukan pemeriksaan ya, sebelum kita tentukan diagnosa, ya kan, apakah masih besar atau kecil atau sedang. Nah, Kakak sebelumnya nih ya, kapan tahu ada benjolan atau terdeteksi adanya masalah di payudara Kakak atau adanya kelainan? Kapan Kakak tahu? Di akhir bulan 2001. Oh, di akhir bulan 2001. Ya. Nah, sebelumnya akhir bulan 2021 itu bulan berapa, Kak? Akhir bulan 12. Salah, bulan 11. Bulan 11 2021. Kakak tahu ada permasalahan ya? Ya. Nah, Kakak sebelumnya ada nggak awal tahun 2021 pertengahan ada nggak, atau sebelumnya ada tidak Kakak melakukan pemeriksaan payudara sendiri, atau tahu nggak apa itu pemeriksaan payudara sendiri? Enggak. Nggak tahu ya. Maksudnya kita raba dengan teknis angkat tangan yang satunya lagi melakukan perabaan, atau ini nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya. Jadi tahunya Kakak gimana? Tahunya udah sakit. Tahunya udah sakit. Ya. Sebelah mana, Kak? Sebelah kiri. Oke, kita lakukan pemeriksaan sekarang. Berarti tahunya udah sakit. Habis itu Kakak langsung lakukan pemeriksaan ya? Iya, ke bidan dulu. Oh, ke bidan ya, Kak ya? Bagus-bagus. Cuman kalau kita tahu terdeteksi dari awal, ini nggak sampai terjadi sakit kan? Nggak sampai membesar ya? Ya. Ada nggak mengeluarkan cairan atau gimana tuh? Enggak ada. Enggak ada mengeluarkan cairan, cuman dia cairannya di dalam. Oh, cairannya di dalam. Ya, dalam. Nah, ayo ibu-ibu ya, ini salah satu ketidaktahuan ya, kita bukan tidak peduli sebenarnya kita perempuan, tapi tidak tahu bagaimana cara deteksi adanya masalah di payudara kita. Makanya saya wanti-wanti, tidak bosan-bosannya saya menyarankan pada ibu untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri, sadari ya. Nah, dengan adanya pasien datang kemari, kita akan lakukan pemeriksaan sadari sekarang untuk memastikan apakah sebelahnya lagi terjadi apa enggak, kemudian sejauh mana terjadi kelainan atau pembesaran di payudara. Ya ibu-ibu, jangan bosan-bosannya. Oke, kita lakukan pemeriksaan, nanti kita sambung lagi. Oke. Nah, barusan kita sudah lakukan pemeriksaan ya. Kita dapatkan payudara sebelah kiri, Kak ya. Nah, saya selalu wanti-wanti kalau lakukan pemeriksaan payudara, ada nggak terjadi perubahan di puting ya kan, kemudian bentuknya, kemudian simetris nggak antara kiri dan kanan, kemudian ada nggak terjadi merah. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan barusan, kita dapatkan merah ya, kemudian juga putingnya masuk ke dalam, puting masuk ke dalam, benjolannya juga sudah besar, udah agak besar. Maka kita perempuan jangan pernah kita sepelekan, jangan pernah kita abaikan. Ayo ya, dengan adanya informasi yang saya sampaikan ini, ayo bagi semua di mana aja kita berada, lakukan pemeriksaan sadari setiap bulan 1 kali ya kan, Kak. Nanti Kakak lakukan pemeriksaan payudara setiap bulan 1 kali pada hari ke-7 atau ke-10 setelah menstruasi. Kita waspada untuk satunya lagi, Kak ya. Nah, ajarin nak Kakak, keluarga atau siapa, ajarkan dia cara melakukan setiap bulan 1 kali. Ambil hari ke-7 ke-10, angkat seperti ini yang tadi saya praktekkan sama Kakak searah jarum jam ya. Kemudian kita akan tahu ada nggak perbedaan antara kiri dan kanan. Kemudian kita rasakan disertai nyeri tekan, merah, seperti tadi jelas. Kanan
putingnya bagus masih, kemudian ya, beda dia ukuran bentuknya ya. Kemudian yang sebelah lagi udah masuk ke dalam putingnya kan Kak, puting udah masuk ke dalam, bentuknya sudah berbeda, sudah membesar ya. Ayo kita perempuan, kalau nggak kita yang peduli siapa lagi ya, kalau bukan sekarang kita lakukan sadari atau screening awal, terlambat fatal kali. Tapi alhamdulillah semoga Allah mudahkan Kak ya. Kita akan kasih rujukan. Iya. Kakak semangat ya. Kemudian jaga kesehatan kita sebagai perempuan ya. Kemudian apalagi yang menyangkut dengan di rumah misalnya nih, hal-hal yang bersifat olahraga atau gerakan fisik ya, boleh kakak lakukan ya kan. Kemudian apalagi konsumsi makanan yang sehat, karena kan kalau kita kajikan Kak, kanker tumor riwayat keturunan dari keluarga kita ada. Kakak ada keturunan atau dari pihak ibu atau Nenek dulu ada. oh nenek dulu. Kecil tapi nggak ke rumah sakit, ke bidan biasa. Sekarang masih ada nenek? Masih ada. Ada juga dia ini. Ada. Oh, berarti nenek. Ya, nenek. Itu dia kan faktor keturunan bisa. Kemudian faktor kita menyusui. Waktu ada bayi menyusui enggak Kakak? Apanya? Menyusui. Setelah menyusui. Kita punya bayi, tapi kita nggak menyusui, itu juga sangat pengaruh terjadinya FAM atau kanker ya. Kemudian kita apalagi ada beberapa faktor yang lain. Kita harus perhatikan makanan, keturunan. Kemudian pertama sekali kita berkeluarga di umur sudah 35 tahun ke atas ya kan, mempunyai anak di umur sudah lanjut juga sangat mempengaruhi. Nah, oke. Terima kasih atas waktunya. Kakak semangat. Kakak kalau ada apa-apa nanti kontrol terus, ambil nomor HP saya ya. Kita kontrol, kita pantau. Kakak semangat pokoknya ya. Iya. Sip. Sampai jumpa. Ya.